Bab 1829. Iblis monster di tanah ekstrim. Setelah terbang sekitar waktu 1 batang dupa lagi, semua orang sampai di kaki gunung berbentuk tempat kuas. Di sini, dalam ingatan Iblis Fu, ini juga merupakan area aman tanpa kekacauan ruang. Tetapi segera setelah memasuki gunung, napas semua orang mulai menjadi sedikit cepat. Di suatu daerah pegunungan ini terdapat 200 atau 300 batu sebening kristal, seperti batu ekstrim yang bagaikan bunga sedang mekar. Pemimpin Qin benar-benar luar biasa. Banyak sekali batu ekstrim di pegunungan ini. Ye Siwu, Dai Sili dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Di area sebelumnya, mereka semua mencari selama beberapa jam, tetapi mereka hanya menemukan lebih dari 100 batu ekstrim, tetapi tidak jauh dari mereka sudah bisa menemukan 200 atau 300 sekaligus. Dan yang membuat Eric Qin sedikit bersemangat adalah jika melihatnya dari kejauhan, di tengah batu ekstrim ini, ada nafas gelap yang jelas mengalir, jelas ini adalah energimu. Oh! Tapi segera, suara raungan memecah kegembiraan semua orang. Seolah merasakan ancaman, di sekitar batu ekstrim, ekor demi ekor siluman serigala berdiri, mata biru mereka mengamati semua orang dengan ganas. Dalam suara itu, dengan membawa ancaman yang kuat, aura seluruh tubuhnya dipancarkan, dan bulunya berdiri, jelas ini semua adalah iblis monster yang kuat dari fase transendensi dan fase distraksi. Jika dilihat, ada ratusan dari mereka. Kultivator membutuhkan batu ekstrim, dan iblis monster juga membutuhkan benda ini untuk kultivasi. Jika kita ingin mendapatkan benda ini, tampaknya harus menyingkirkan siluman serigala ini. Vinola Su berbicara perlahan, dan 2 bilah pedang es tiba-tiba ditarik keluar. Iblis monster yang tidak jauh dari mereka ini, tidak tahu apakah mereka berevolusi dari binatang buas. Namun, di daerah khusus seperti tanah ekstrim, setelah waktu yang lama berlalu, bahkan kultivator pun akan terkontaminasi oleh kekacauan di sini, menjadi ekstrim dan haus darah, hanya tersisa naluri binatang dan kehilangan semua logika. Inilah sebabnya di dalam tanah ekstrim bukan tidak mungkin untuk hidup, tetapi tidak ada kultivator yang ditempatkan secara permanen di sini. Bunuh. Ye Siwu dan yang lainnya juga langsung waspada, ratusan pasukan es sudah siap dan mencabut pedang roh mereka. Mereka telah berlatih keras hanya demi saat ini, dan bahkan banyak sorot mata di balik pasukan es yang penuh dengan kegembiraan. Oh! Melihat bahwa Eric Qin dan yang lainnya tidak akan menyerah, siluman serigala yang menjadi pemimpin meraung, suara itu menyebar kemana-mana dan mengguncang kehampaan. Ratusan siluman serigala meraung ke langit pada saat yang sama, dan kemudian seperti gelombang besar yang menggulung, terbungkus dalam aura yang mengejutkan, mereka menerjang ke arah semua orang. Teknik pedang Dewa Es, gaya ketiga. Eric Qin tetap tenang, dan menunggu sampai siluman serigala mendekati titik tertentu, dia menghentak. Pasukan es, yang telah dipersiapkan sejak lama, memperagakan teknik pedang secara bersamaan. Setelah berhasil memanggil Dewi Es dan Salju, pasukan es akhirnya menguasai ilmu pedang ini. Dan dengan cara ini, kekuatannya juga meningkat tajam jika dilihat dari jurus-jurus sebelumnya. Kalau tidak mungkin mengandalkan Ye Siwu dan yang lainnya untuk selamat dari pelatihan level 7 saat itu. Dalam sekejap, ratusan pedang panjang menunjuk ke langit, energi pedangnya sangat kuat. Aura mengalir keluar satu demi satu, dan langsung mengembun menjadi awan es di langit. Awan ini terbang dengan cepat dan datang ke langit di atas para siluman serigala ini. Awan bergulung, dengan suara berderak menumpahkan panah es yang memenuhi seluruh langit. Sret sret sret. Panah es jatuh, seperti puluhan ribu anak panah yang dilepaskan bersamaan menutupi langit dan matahari. Siluman serigala di dalam areanya sama sekali tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan banyak dari mereka terkena panah es di tubuh mereka,
berteriak mengenaskan dan jatuh ke tanah. Ada juga beberapa siluman serigala yang mengalami hanya terkena luka luar, banyak darah yang keluar saat berteriak, gerakan mereka pun terpengaruh. Melihat anak buahnya terluka dan situasinya sedikit kacau, Raja Siluman Serigala marah besar. Tiba-tiba dia membuka mulutnya, dan di antara giginya yang tajam, sebuah aura yang keras keluar, seperti badai, menerjang ke arah pasukan es. Kumpulan aura ini mendarat di tengah langit, berubah menjadi bayangan siluman serigala abu-abu besar, dengan penampilan mengerikan dan bulu di seluruh tubuhnya tegak, menekan ke arah pasukan es. Teknik pedang Dewa Es gaya ke-6. Erikin berbicara lagi. Aura pasukan es berubah lagi, kali ini awan es menghilang dan berubah menjadi perisai besar. Ketika siluman serigala mendarat, kedua cakarnya mengenai perisai es, dan perisai es itu langsung meledak dengan duri yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan bayangan siluman serigala menjerit, dan sejumlah besar aura pada kedua cakar itu langsung menyebar. Melihat pasukan es menghalangi Raja Siluman Serigala, Erikin dan Finola Su saling berpandangan, mereka tidak berbicara, tetapi terbang secara bersamaan. Berbicara tentang kehebatan dan metode bertarung, iblis monster jauh dari kultivator. Apalagi di tanah ekstrim, makhluk-makhluk yang lebih rendah ini sudah benar-benar kehilangan pemikirannya. Pasukan es bisa menghentikan Raja Siluman Serigala, para bawahan siluman serigala ini, bagi Erikin dan Finola Su semudah memotong tahu dengan pisau. Erikin mengangkat tangannya, dan Sky Eater pun menyebar bagaikan awan hitam, berubah menjadi panah hitam tajam, dan terbang tanpa ampun di sekitar siluman serigala. Kedua pedang Finola Su terjalin membentuk cahaya pedang yang menghancurkan langit, energi pedang yang dingin terpisah menjadi ribuan dan menerjang ke arah kelompok iblis. Untuk sesaat dunia redup dan kehampaan bergetar. Dalam serangan yang menghancurkan dari Erikin dan Finola Su, siluman serigala biasa hanya bisa saling berhadapan dan berjatuhan bagaikan gandum yang dipanen. Dalam belasan tarikan napas, hampir setengah dari siluman serigala sudah terluka parah. Di sisi lain, Raja Siluman Serigala cemas ketika melihatnya. Meski digantikan oleh Ye Si Wu yang memimpin pasukan es, dia juga berpengalaman dan menyerang dengan mantap. Meskipun tidak sampai membunuh Raja Siluman Serigala, formasi terus berubah, dan jurus teknik pedang Dewa Es terus dikerahkan. Jika Raja Siluman Serigala ingin menyingkirkan mereka dan menyelamatkan bawahannya, tidak ada kesempatan sama sekali. Oh! Akhirnya, melihat kehilangan lebih dari setengah bawahannya, Raja Siluman Serigala berniat mundur. Dia mengerang rendah dan meraung, seperti semacam instruksi, dikirimkan kepada semua siluman serigala. Pada saat yang sama, bayangan siluman serigala yang dikendalikan oleh Raja Siluman Serigala juga menghentakkan pasukan es hingga mundur, lalu kembali ke tubuhnya dan dengan cepat mundur ke belakang. Para siluman serigala ini sebelumnya menyerang dengan ganas, tetapi ketika mereka mendengar perintah Raja Siluman Serigala, mereka semua dengan patuh mundur seperti ombak. Setelah beberapa saat, belasan siluman serigala yang tersisa menghilang di pegunungan ini. Kita menang. Pemimpin Qin dan pemimpin Su sungguh hebat. Membunuh siluman serigala fase transendensi seperti membunuh babi, langsung menghempaskan segalanya. Pasukan es dan yang lainnya juga senang dan wajah penuh pujaan. Jika hanya mereka sendiri, lebih dari cukup untuk menghadapi seekor Raja Siluman Serigala, tetapi dengan ratusan siluman serigala, itu akan sangat berbahaya. Bahkan jika bisa menang, pasti ada yang terbunuh. Dan Erikin dan Finola Su bekerja sama, tidak hanya mengalahkan siluman serigala seperti memotong bambu dengan parang, tetapi juga membuat Raja Serigala ketakutan. Dengan begini, pasukan es mengusir ratusan iblis monster tanpa cedera dan memperoleh batu ekstrim. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Ye Si Wu dan yang lainnya sebelumnya. Hati-hati di sekitar kalian.
Tapi walaupun senang, Yesiwu masih cukup berhati-hati. Dia memerintahkan pasukan es untuk menjaga daerah sekitarnya, dan kemudian, bersama dengan Erikin dan Vinolasu, mendarat di depan kelompok batu ekstrim yang bening ini. Ratusan batu ekstrim, begitu cemerlang, menyinari semua orang dengan cahaya putih. Inilah energimu dari batu ekstrim. Dan tatapan Erikin secara alami jatuh pada cahaya ungu muda di pusat batu ekstrim. Meskipun batu ekstrim juga bisa untuk meningkatkan api suci, penggunaan batu ekstrim membutuhkan formasi tertentu. Bersambung.